Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Diangkatnya kita menjadi anak-anak Allah adalah dampak dari keputusan Allah memilih kita. Sebagai anak, ada hak yang harus kita terima dan ada kewajiban yang harus kita jalankan. Pernyataan Paulus ini merupakan adaptasi dari hukum Romawi saat itu, yang menetapkan bahwa anak yang diadopsi juga harus memiliki dan menikmati hak yang sama dengan anak kandung. Pertanyaan buat kita adalah, siapa saja anak-anak Allah itu? Paulus menegaskan bahwa anak-anak Allah tidak hanya terdiri dari etnis Yahudi saja, tetapi juga etnis non-Yahudi. Di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan ini, menyatakan Yahudi yang dipilih Allah pertama-tama dan berlanjut kepada non-Yahudi. Kami, Yahudi dan non-Yahudi, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Warisan atau bagian kekal itu merupakan berkat besar yang dengannya kita, orang Yahudi, diberkati di dalam Kristus. Dan dalam Dialah kami, Yahudi dan non-Yahudi, mendapat bagian yang dijanjikan. Sorga itulah warisan atau bagian kekal. Kebahagiaan yang diperoleh darinya merupakan bagian yang cukup bagi jiwa. Bagian yang dijanjikan ini disampaikan melalui pewarisan sebagai suatu pemberian dari Bapa kepada anak-anaknya. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Segala berkat yang telah kita terima menjadi kecil jika dibandingkan dengan harta pusaka ini. Apa yang disediakan bagi seorang ahli waris ketika ia masih belum dewasa tidak ada artinya dibanding dengan apa yang disimpan baginya ketika ia telah dewasa. Dikatakan bahwa orang-orang Kristen akan menerima harta pusaka ini karena mereka memiliki hak untuk itu pada saat sekarang ini, dan bahkan menjadi pemilik yang sebenarnya di dalam Kristus
yang menjadi kepala. Kita adalah orang-orang Kristen yang juga anak-anak pilihan Allah di dalam Kristus. Kita sudah mengalami penebusan, pengampunan dosa oleh pengorbanan Kristus. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita adalah: pertama, hidup kudus dan tanpa cela. Dalam hal ini kita bertanggung jawab untuk meninggalkan perilaku cemar kita dan memasuki proses penyucian yang dilakukan oleh Roh Kudus. Yang kedua, bergandengan tangan dengan seluruh umat percaya, membawa kasih Kristus yang telah kita terima dan alami kepada orang yang belum mengenalnya, agar mereka pun dapat dipersatukan dalam karya penebusan Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.